Islam, gitu ya. Mesti kalian udah nggak pada asing kan dengan kata penyembelihan? Ya. Kayak penyembelihan apa? Coba Mbak Anum, penyembelihan apa? Sapi. Ya, kemudian Mbak Anis. Ya, Mbak Mala. Ya, jadi penyembelihan itu kan sudah nggak asing lagi di telinga kita ya. Nah, tujuan kita mempelajari pembelajaran kali ini biar kita itu tahu bagaimana cara penyembelihan yang benar menurut syariat Islam, cara rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, tujuannya juga. Gitu ya. Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama, ketentuan penyembelihan hewan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengertian penyembelihan, kemudian dalil, kemudian rukun dan syarat, kemudian ada tata cara penyembelihan hewan. Kali ini kita akan membahas tentang ini. Yang pertama, pengertian penyembelihan hewan. Nanti bisa dicatat ya, barangkali ada yang penting. Nanti pada pertengahan nanti ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian dan kalian harus menjawab sebagai penilaian pada pertemuan kali ini. Paham ya? Nah, pengertian penyembelihan hewan. Menurut bahasa, penyembelihan itu artinya baik dan juga suci. Kemudian, penyembelihan hewan itu adalah memotong binatang dengan alat tajam pada bagian leher atau saluran pernapasan dari jalan makanan sampai putus sehingga binatang tersebut mati agar halal juga untuk dimakan. Bisa dilihat ya, ini adalah proses pemotongan hewan apa? Sapi. Ini biasanya pada hari Idul Adha. Kemudian dasar hukum atau dalil. Bisa dibacakan Mbak Anu dalilnya? Aqulu mimma dzukira ismullahi alaihi in kuntum biayatihi mu'minin. Artinya, maka makanlah binatang-binatang yang halal yang ketika disembelih disebut nama Allah jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. iya, jadi ketika kita ingin menyembelih hewan itu kita harus menyebut nama Allah biar hewan itu halal untuk dimakan. Masih semangat? Masih ya. Paham sampai sini? Paham. Lanjut. Kemudian ada rukun dalam penyembelihan. Rukun dalam penyembelihan itu ada berapa, Mbak Anis? Ada 3. Ya, ada 3. Jadi rukunnya itu yang pertama ada orang yang menyembelih. Kemudian yang kedua ada hewan yang akan disembelih. Kemudian yang ketiga ada alat untuk menyembelihnya. Jadi ketika salah satunya itu tidak ada, itu tidak bisa dikatakan sebagai penyembelihan. Misalnya nih, ada orang yang menyembelih, ada juga hewannya, tapi nggak ada alatnya, itu nggak bisa dikatakan sebagai penyembelihan. Tapi ketika ada orang, ada hewan, ada alat, itu bisa dikatakan sebagai penyembelihan. Gitu ya, paham? Itu namanya rukun. Jika salah satunya tidak ada, maka tidak terjadi yang namanya penyembelihan. Ya, lanjut. Orang yang akan menyembelih, syaratnya. Ini sudah masuk ke syarat dalam penyembelihan. Kalau tadi rukun, kalau ini syarat. Nah, syaratnya itu ada 3, ada orang yang menyembelih, kemudian yang kedua ada hewannya, kemudian yang ketiga alatnya. Kita akan bahas yang pertama, orang yang akan menyembelih. Syaratnya yang pertama harus beragama Muslim. Yang kedua, berakal sehat, tidak sedang dalam kondisi mabuk. Kalau misalkan lagi mabuk atau gila menyembelih, nanti gimana? Ya kan? Sapinya gimana? Kemudian yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu apa, Mbak Mala? Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan antara benar dan salah. Iya, jadi mumayyiz itu orang yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Coba kalau misalkan orang itu tidak bisa membedakan yang benar atau salah, gimana nanti kalau misalkan menyembelihnya, gitu kan? Yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kayak yang tadi dibacakan oleh Mbak Anu, yang Quran surat Al-An'am itu kan di situ harus menyebut nama Allah biar halal, gitu kan? Kemudian yang kelima, bisa melihat dan tidak buta. Bayangkan kalau misalkan menyembelih tapi buta, gimana? Ya kan? Masa yang disembelih tangan kan susah. Tuh. Kemudian kita lanjut, hewan yang disembelih. Kalau tadi orangnya
Jadi hewannya itu syaratnya ada dua. Binatang yang akan disembelih itu masih dalam keadaan hidup, tidak bangkai. Kalau misal bangkai kan itu matinya kan meninggalnya tidak menyebut nama Allah, jadi haram. Kemudian yang kedua, binatang yang akan disembelih itu binatang yang halal, baik zatnya maupun juga cara memperolehkannya. Binatang halal, tahu kan binatang halal ya? Kita lanjut. Nah, Allah itu berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 173. Ini di sini dijelaskan bahwasanya makanan halal dan juga haram. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebutkan nama selain Allah. Berarti kalau misalkan ada hewan yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah, itu haram untuk dimakan. Paham ya? Berarti kalau untuk misal sapi, ayam, itu kan daging yang halal. Tapi ketika kita menyembelihnya itu tidak menyebut nama Allah, itu menjadi haram. Paham sampai sini? Kita lanjut ya. Kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih. Kalau yang tadi itu orang, kemudian kita sudah mempelajari tentang hewannya. Yang ketiga, syarat sebagai alatnya. Ada 3. Yang pertama, apa Mbak Anu? Benda tajam. Iya, benda tajam. Kenapa harus bendanya tajam? Karena kalau misalkan bendanya tumpul, itu diakibatkan akan menyakiti hewan. Jadi misalkan kalau Mbak langsung tebas gitu, kan menyakiti, tersakiti hewannya. Kemudian yang kedua, coba Mbak Anis. Terbuat dari besi. Iya, terbuat dari besi, baja dan juga batu. Itu juga akan menyakiti. Kalau misalkan selain ini gitu ya, kalau misal dari besi, baja atau batu itu kan langsung kalau di kayak pisau gitu kan, jadi langsung tebas. Kemudian yang ketiga, Mbak Mala. Tidak terbuat dari kuku, tulang, atau gigi. Iya. Jadi harus menggunakan besi, baja, batu dan juga tajam. Itu alat yang harus digunakan pada saat penyembelihan. Paham ya sampai sini? Lanjut. Kemudian tata cara penyembelihan hewan. Yang pertama, membaringkan hewannya ke sebelah kiri. Kemudian pisaunya itu kita menggunakan tangan kanan. Tangan kiri kita gunakan untuk memegang kepala hewannya. Kemudian yang kedua, menghadapkan ke arah kiblat. Itu ya, jadi dihadapkan ke kiblat. Kemudian yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan saluran pernapasan. Jadi ketika langsung ditebas itu harus sudah memotong dua urat nadi itu ya, yang kanan dan kiri. Kemudian ketika akan menyembelih itu menyebut nama Allah, Bismillah, itu ya, atau enggak takbir Allahu Akbar, berdoa gitu, biar dagingnya itu halal untuk dimakan, gitu. Coba udah jelas belum tentang tata cara penyembelihan hewan? Ya, coba Mbak Anis, tata caranya gimana tadi? Memberikan hewan di sisi sebelah kiri. Ya. Memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan ketika menyembelih. Yang kedua, menghadapkan hewan ke arah kiblat. Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan kiri leher, yaitu saluran makanan dan pernafasan. Yang keempat, ketika akan menyembelih menyebut nama Allah dan takbir. Ya, jadi seperti itu ya. Pertama, dihadapkan ke kiri, tangan kanan memegang pisau, tangan kiri memegang kepala hewannya, dihadapkan ke kiblat, memotong dengan langsung memotong 2 saluran nadi, kemudian yang keempat membaca bismillah atau takbir. Gitu. Lanjut. Oke, jadi ini yang terakhir kita akan membahas tentang, nah ini gambarnya ya, gambar pemotongannya. Jadi bapak-bapaknya ini langsung ditebas urat nadi kanan dan juga kiri, dihadapkan ke kiblat, membaca takbir gitu. Kemudian yang terakhir ada hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan selain menyembelihan prosesnya, hal-hal yang dimakruhkan juga ada. Yang pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Misalnya pisaunya itu nggak tajam. Kalau misalkan pisau itu nggak tajam, otomatis nggak akan langsung meninggal. Itu akan menyebabkan kesakitan pada
Iya, jadi menguliti itu misal nih Mbak Anu menyembelih hewan ayam. Ayamnya belum mati, belum meninggal dengan sempurna. Terus Mbak Anu udah nggak sabar kan bulunya dijabutin. Nah itu akan menyiksa. Nah makanya itu dimakruhkan. Ketika tadi kayak menyembelih dengan alat tumpul, kemudian juga menguliti itu akan menyiksa hewan kalau misalnya hewannya itu belum benar-benar mati gitu ya. Nah udah selesai pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ya. Ibu akan memberi kesimpulan buat kalian. Jadi kesimpulan pada materi pembelajaran kali ini, yang namanya menyembelih itu kan kita sudah tidak asing lagi kan dengan kata menyembelih. Kayak misalnya Idul Adha gitu, ada penyembelihan hewan gitu. Nah, menyembelih itu tidak semudah yang kita kira. Harus ada rukun, syarat, dan hal-hal yang tergolong dalam penyembelihan itu. Ada hal-hal yang dilakukan gitu kan. Jadi tadi kayak menyembelih harus menghadap kiblat, harus terputus urat nadinya, hal-hal yang dilakukan juga tidak boleh mengulitinya gitu kan. Nah itu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Nah sebelum kita tutup, ibu pengen kalian membuat review pembelajaran kali ini. Jadi kalian review dulu di membuat kesimpulan. Kemudian ibu juga ada tugas ini sifatnya individu. Nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Paham ya sampai sini? Ya baik. Sekarang kita tutup. Berdoa dulu ya. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, sudah selesai. Sampai di sini ada yang ditanyakan enggak? Enggak ada. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Hati-hati sampai rumah. Semangat dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Ngomong.